Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pengantar mata kuliah kita, Masyarakat dan Budaya Arab Modern, Perspektif Antropologis. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa mata kuliah Masyarakat dan Budaya Arab ini harus dibatasi secara rentang waktu. Tidak mungkin kita mengkaji masyarakat dan budaya Arab mulai dari sejarahnya, sejarah permulaannya hingga zaman modern. Satu semester waktu yang tidak terlalu pendek untuk itu. Yang kedua, pendekatan atau cara kita memahami masalah ini harus juga dibatasi. Saya memilih pendekatan antropologis karena lebih relevan dengan subjek kita atau jurusan kita di bahasa dan sastra Arab secara khusus dan secara umum jurusan adab dan humaniora. Nah, karena itu saya tidak memasukkan, tidak memfokuskan kepada pendekatan sosiologis yang menitikberatkan pada kajian hubungan antara individu dan institusi-institusi sosial lainnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mendalam atau eksploratif mengenai masyarakat Arab dan budayanya pada masa modern ini dengan menggunakan perspektif antropologis. Nah, penggunaan perspektif antropologis ini membantu kita untuk memahami konteks-konteks seperti tradisi dan hubungannya dengan modernisasi ataupun modernitas, kemudian bagaimana interaksi antara Islam, etnisitas, kabilahisme, nilai-nilai kabilah terhadap budaya dan masyarakat Arab, serta bagaimana faktor-faktor sejarah kolonialisme, karena bagaimanapun hampir semua negara-negara Arab itu pernah mengalami penjajahan kolonial oleh Eropa. Nah, di beberapa dekade terakhir ini, kita juga tidak bisa mengabaikan faktor globalisme, baik itu dalam bidang budaya, ekonomi, yang mempengaruhi hampir semua sudut budaya dan juga sosial masyarakat global, termasuk masyarakat Arab itu sendiri. Dan tentu saja konteks perubahan sosial itu juga bagaimanapun akan mempengaruhi segi-segi kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Arab. Nah, itu konteksnya. Nah, mata kuliah ini juga bertujuan untuk membantu para mahasiswa mengenal sejumlah teori kunci dan metodologi penelitian antropologis dalam mengkaji objek-objek penelitian kebudayaan. Itu adalah pertama, yaitu karya sastra sebagai salah satu ekspresi utama dari budaya, cultural expression. Karya sastra termasuk di dalamnya novel, puisi, drama, kemudian juga karya seni lainnya seperti musik dan film. Dalam hal ini, karena bagaimanapun kita mengkaji budaya Arab, kita tidak semua bisa menyentuh aspek artistiknya seperti seni lukis, seni pahat, seni tari gitu ya. Karena itu terlalu spesifik dan kita memilih aspek yang lebih menonjol dalam kebudayaan Arab modern, yaitu seni musik dan seni film. Nah, objek lainnya yang tidak kalah penting yang untuk diteliti dalam
antropologi sosial dan budaya adalah ritual-ritual yang mungkin itu berangkat dari tradisi keagamaan maupun tradisi kesukuan, simbolisme yang juga ditampilkan oleh masyarakat Arab di wilayah tertentu, baik itu dalam konteks kesukuan maupun dalam konteks keislaman. Salah satunya misalnya ambil contoh hijab yang merupakan salah satu simbol penting yang ditampilkan oleh perempuan Arab dan Muslim. Kemudian objek lain yang menjadi hal lain menjadi objek penelitian antropologi budaya adalah praktek-praktek sosial budaya. Misalnya yang paling Korea sering menjadi objek penelitian antropologi. Nah, media massa, terutama konteks perkembangan modern dari ekspresi praktik sosial masyarakat juga menjadi salah satu situs budaya yang menjadi fokus penelitian dari antropologi sosial budaya. Nah, sekali lagi yang ingin saya katakan bahwa objek kebudayaan tersebut dalam perspektif antropologis tidak hanya diteliti lalu kemudian dinarasikan seperti apa adanya, tetapi digali kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa faktor-faktor yang menjadi konteks yang melingkupi kehidupan sosial budaya masyarakat Arab itu sendiri. Bagaimanapun kita tidak mungkin mengabaikan bahwa masyarakat Arab modern berada di dalam situasi transisi dari masyarakat tradisional yang masih sangat terikat dengan nilai-nilai lama, nilai-nilai taqalid ataupun tradisi yang itu bersumber dari ajaran agama maupun bersumber dari tradisi kesukuan dan interaksinya dengan modernisasi ataupun modernitas yang terungkap dalam berbagai hal baru, misalnya pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, institusi ataupun sistem politik, sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanapun objek-objek tadi yang tadi saya katakan di awal akan berkembang secara dinamis mengikuti konteks interaksi antara atau mungkin juga negosiasi dan bahkan pertarungan dalam masyarakat itu sendiri antara tendensi untuk mempertahankan tradisi dan juga keinginan ataupun harapan untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat Barat misalnya yang menonjol dari ukuran-ukuran kemodernan di berbagai bidang yang saya barusan sampaikan. Kemudian yang kedua tentu saja interaksi antara nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi kehidupan masyarakat, itu nilai keislaman, nilai kesukuan atau kabilah, itu juga bagaimanapun Islam dan etnisitas ataupun kabilahisme mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita tidak bisa melihat Islam secara terpisah dan melihat kabilahisme secara terpisah. Karena bagaimanapun keduanya itu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Masyarakat yang mengalaminya terkadang mereka tidak bisa menganalisis di mana bagian mana yang pengaruh Islam dan bagaimana yang pengaruh etnik. Kemudian konteks bahwa tadi itu konteks politik kekuasaan, masyarakat Arab bagaimanapun adalah masyarakat yang pernah mengalami kolonialisme,
dan karenanya mengalami juga yang namanya social change ataupun perubahan sosial gitu ya akibat daripada modernisasi, dan terakhir tentu saja globalisasi ataupun globalisme, praktek kebudayaan modern yang mempengaruhi berbagai sudut-sudut kehidupan budaya dan sosial masyarakat yang meskipun itu di level kecil. Nah, saya kira itu merupakan deskripsi mata kuliah kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.